Pada saat kita mau belajar tentang reaksi, kita harus kenal satu terlebih dahulu tentang nama. Terus kemudian ada beberapa hafalan yang perlu dilakukan, karena untuk yang reaksi pada senyawa turunan alkana ini, yaitu adalah alkohol, alkoksi alkana, aldehid, alkanon, asam alkanoat, sama ester, ini cukup banyak reaksinya. Coba kita lihat satu-satu ya. Pada saat kita melihat reaksi pada alkohol, kita harus langsung membandingkan dengan pada eter atau alkoksi alkana. Jadi ini adalah reaksi pembuatannya. Jadi ya kita harus benar-benar tahu simbol ini tuh apa sebenarnya. Ini adalah haloalkana. Haloalkana kalau ditambah sama NaOH, maka dia munculnya akan alkohol dan hasil samping NaCl. Atau pembuatan lainnya alkohol adalah dia dari glukosa. Ini ada peristiwa fermentasi, ini akan muncul etanol, alkohol khusus ya, namanya etanol sama karbon dioksida. Sementara ini adalah pembuatan eter, asalnya dari alkohol yang ada gugus natriumnya. Ini sebenarnya alkohol bereaksi sama natrium, ini akan muncul natrium alkanolat plus gas hidrogen. Jadi eter ini bikinnya dari natrium alkanolat dengan haloalkana tertentu, maka dia akan muncul eter. Jadi reaksinya kita harus tahu satu-satu. Kita bandingin antara reaksi alkohol dengan natrium, bisa, sementara eter nggak bisa bereaksi. Alkohol bisa dioksidasi. Ya, reaksi yang ini dia akan muncul alkohol primer, kalau dioksidasi hasilnya aldehid. Aldehid kalau dioksidasi hasilnya asam alkanoat. Sementara eter nggak bisa dioksidasi. Alkohol sekunder dioksidasi hasilnya alkanon. Alkohol tersier tidak bisa dioksidasi dan seterusnya. Terus kemudian reaksi di alkohol yang ketiga, yaitu adalah reaksi sama asam sulfat. Reaksi dengan asam sulfat tergantung suhunya. Kalau suhunya 130 sampai 140, dia akan muncul eter. Kalau reaksi alkoholnya itu suhunya 170 sampai 180, dia akan muncul alkena. Sementara di eter dia nggak bereaksi sama asam sulfat. Terus kemudian reaksi yang keempat adalah reaksi pembentukan ester, reaksi esterifikasi. Ya ini kalau misalkan kita lihat ya, ini sebenarnya dia muncul substitusi. Ini akan substitusi O sama OH-nya keluar, dia akan membentuk H2O. Nah sisanya dia akan membentuk ester. Sementara di eter dia nggak bisa bereaksi sama asam alkanoat. Jadi ngafalin eter gampang. Terus kemudian reaksi sama PX3. X ini bisa diganti dengan halogen yang lain. Itu adalah simbol buat halogen, klorin, bromin, atau iodin. Sementara kalau dia sama PX5, ya dia akan menghasilkan senyawa ini. Kalau ether sama PX3 nggak bisa bereaksi, tapi sama PX5 bisa. Sementara kalau untuk reaksi sama asam halida, bisa diganti HCl, HBr maupun HI. Kalau alkohol pasti cuma satu jenis reaksi. Sementara kalau ether tergantung apakah dia itu secukupnya, apakah dia itu berlebihan. Jadi lumayan banyak hafalannya. Ini adalah senyawa-senyawa alkohol yang penting, metanol atau etanol, tinggal baca sendiri. Terus kemudian reaksi pada aldehid atau alkanal, ya kita bandingin sama keton. Aldehid dia kalau dioksidasi hasilnya adalah, ini pembuatannya ya, alkohol primer dioksidasi aldehid. Sementara ini asalnya dari alkohol sekunder, baru dioksidasi hasilnya keton. Terus kemudian ini reaksi pembuatan juga, cara pembuatan yang lain dengan menggunakan Cu dan seterusnya. Alkanal dia bisa dioksidasi, dia juga bisa bereaksi sama Fehling, dia juga bisa bereaksi sama Tollens. Sementara aldehid nggak bisa. Sementara keton nggak bisa. Nah sekarang kita tinggal lihat yang lain. Ini kebalikannya. Kalau yang tadi alkohol primer dioksidasi hasilnya adalah aldehid. Kalau yang ini aldehid diadisi sama hidrogen, dia akan munculnya alkohol primer. Berarti ini juga kebalikannya. Ini reaksi kalau sama HCN dan seterusnya. Ini nggak bisa diganti yang lain ya. HCN kita mau ganti HBr gitu nggak bisa. Itu beda. Terus kemudian reaksi pada asam alkanoat yang paling sering dibahas adalah reaksi pembentukan ester. Jadi maksudnya reaksi yang ketiga ini, reaksi esterifikasi. Kalau kebalikannya ester ditambah sama air hasilnya adalah alkohol sama asam alkanoat, ini namanya reaksi hidrolisis ester. Jadi kebalikan daripada reaksi esterifikasi. Nah, sekarang bagaimana latihannya? Ya, coba kita lihat. Misalnya kita punya latihan yang ini. Kita sebenarnya tinggal lihat, misalnya reaksi yang pertama nih, CH3
CH2OH sama natrium, ya kita tinggal lihat yang di alkohol, karena itu kan termasuk golongan alkohol kan. Berarti kalau misalkan kita lihat reaksi di alkohol, ini ROH, nah ini posisinya Na ini masuk ke posisi ini, dia akan jadi RONA. Ya kita bisa ngerjain kalau misalkan kita sudah tahu. Jadi natriumnya itu masuk, ini koefisiennya sebenarnya itu nanti akan ada penyetaraan. Ini koefisiennya nanti akan muncul 2 ya, koefisien persis kayak seperti yang tadi. Ini Na-nya masuk, ini ada 2-nya ya, Na-nya ini masuk ke sini, berarti dia nanti akan jadi 2 CH3 CH2, pakai strep boleh, enggak boleh. Ini ONA ditambah sama gas hidrogen, koefisiennya 1, ngikutin koefisien yang tadi. Nah kalau misalkan kita punya kayak gini, ini akan alkohol primer. Ini sebenarnya adalah kata-kata untuk dia dioksidasi. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita tulis, kita tinggal tulis gini, CH3. Ya kalau kita mau tulis lengkap ya tergantung gurunya, catatan di sekolahnya bagaimana. Kalau misalkan dia enggak, ya berarti ini kita bisa ganti aja dengan cara dia tuh dioksidasi, maka dia akan hasilnya aldehid. Ya kita tinggal tulis lengkap sebenarnya, CH2, terus kemudian di sini ada O-nya, ini keluar 1, terus kemudian tambah H2O. Hanya 1 biji ini keluar sama OH, nah ini nanti jadi H2O kayak gitu. Tinggal lihat reaksinya yang diminta yang mana. Misalnya saya ambil yang lain, reaksi yang ini misalnya ether ditambah sama HCl. Nah kalau dia nggak bilang apa-apa ya berarti dia adalah yang secukupnya. Coba kita lihat reaksi di ether ya. Reaksi di ether, kalau misalkan kita punya ether ditambah sama asam halida secukupnya, maka yang rantai panjang dia akan berikatan sama OH, sementara yang rantai pendek dia akan membentuk haloalkana. Tapi kalau misalkan dia ditambah dengan asam halida berlebihan, kita bisa lihat dari koefisiennya sebenarnya. Kalau berlebihan koefisiennya 2, maka dia akan muncul haloalkana dan H2O. Nah ini dia nggak bilang apa-apa, berarti dia termasuk kategori yang secukupnya. Ya karena dia sama-sama pendek, ini CH3, C-nya cuma 1, ini cuma 1, ya pilih yang mana aja nggak masalah. CH3OH, terus kemudian yang satunya tinggal CH3Cl. Ini akan jadi haloalkana, metil klorida namanya. Kalau ini namanya adalah metanol. Coba kita lihat yang lain. Misalnya kita punya, ini sebenarnya adalah istilah untuk dioksidasi, sama kayak seperti tadi. Atau mungkin kita lihat yang ini aja deh. Berarti di sini kan aldehid kan ditambah sama H2. Nah, kita tinggal lihat yang aldehid ditambah sama H2. Mana aldehid? Aldehid tambah H2 nih. Aldehid tambah H2, maka rantai ikatan rangkapnya putus. Nah, ini dia akan jadi ikatan tunggal. Kalau misalkan kita mau tulis ini ikatan rangkapnya putus, hanya masuk satu sini, satunya masuk sini. Jadi kalau misalkan kita tulis CH3 CH, terus kemudian di sini ada CH3, di sini ada C, terus kemudian di sini ada OH, terus kemudian ini pelengkapnya CH2. Aldehid dia jadi alkohol primer. Ini kan alkohol primer. Kalau kita mau lihat yang lain, yang paling sering adalah reaksi di asam alkanoat, yaitu adalah reaksi esterifikasi atau reaksi pembentukan ester. Misalkan saya tulis R aksen OH ditambah sama R COOH, asam alkanoat, ya jadi ini sebenarnya tukeran tempat. Ini tukeran tempat sama ini masuk ke dalam, dia nanti akan jadi RCOO, R aksen, dia jadi alkil plus H2O. Jadi cara ngereaksiinnya ya copot, pindahin sini, ini masuk ke dalam. Berarti dia akan jadi CH, ini ikatan rangkap 2 O, terus kemudian di sini ada CH, terus kemudian CH3 ditambah sama H2O. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah, cuma hafalannya cukup banyak. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan dia itu kita bahas tentang soal campuran? Ya kita harus ingat banyak semuanya, kita harus ingat. Senyawa dengan rumus molekul C6H14O, berarti di sini kan ada 2 kemungkinan, alkohol atau ether kan, soalnya kan rumus-rumus ini kan ada beberapa. CnH2n plus 2O itu dipakai untuk alkohol atau ether. CnH2nO itu termasuk aldehid atau keton. CnH2nO2 itu termasuk asam alkanoat atau ester. Nah, di sini dia kasih tahu tidak bereaksi sama natrium, berarti kesimpulannya ini adalah ether. Karena dia nggak bereaksi sama natrium, tetapi bereaksi dengan asam iodida berlebihan. Berarti dalam hal ini ether ini hasilnya alkil iodida primer. Jadi kita harus ingat reaksi R aksen OR ditambah sama asam iodida berlebihan, maka dia nanti akan jadi haloalkana R aksen X ditambah sama RX ditambah sama H2O. Ya kita tinggal cari mana yang cocok.
Jadi dia terkait sama tata nama dan reaksi-reaksi yang harus dihafalin. Coba kita lihat lagi nomor 2. Senyawa dengan rumus molekul itu. Berarti ini termasuk alkanol atau ether ya. Jika senyawa ini dioksidasi, hati-hati. Jadi dia bisa dioksidasi, berarti kesimpulannya udah pasti bukan ether. Akan terbentuk senyawa dengan rumus molekul ini. Berarti di sini kita punya alkanon atau aldehid. Ada 2 kemungkinan kan? Yang tidak dapat direduksi oleh pelarut Fehling. Nah, sekarang kalau kita lihat reaksi sama Fehling. Nih, kalau untuk yang sebelah kiri kan aldehid, sebelah kanan kan keton. Nah, sementara aldehid itu bereaksi sama Fehling, sementara untuk yang alkanon itu tidak bereaksi sama Fehling. Berarti kesimpulannya C3H6O ini berarti adalah aldehid, sehingga alkoholnya di sini itu adalah alkohol primer. Nah, tinggal dilanjutin yang mana. C3H6O ini berarti harusnya kan aldehid. Tujuan soalnya mau nyari senyawa tersebut, berarti maksudnya senyawa ini. Berarti harusnya dari antara jawaban ini kita tinggal cari yang alkohol primer itu yang mana. Kira-kira seperti itu. Jadi ada banyak sekali yang harus dihafalin ya.